terigu, garam, udah. Kalau bahan bakunya didapat dari mana? Paling dari sawah, sama garamnya beli di mana ya, Cirebon. Oke. Kalau alat untuk buat telur asin gimana, Mbak? Alatnya? Iya. Kalau alatnya nggak pakai sih, cuman pakainya wadah aja, tapi di rumah ibu. Gitu ya, Mbak? Nah, kalau sini kan saya cuman masarin aja Iya. sama produksi yang bakarnya. Kalau prosesnya di rumah ibu. Kalau cara membuat telur asin itu sendiri gimana? Caranya telur yang wajarnya disetir dulu, barangkali ada yang pecah, terus dimasukin ke tanah liat itu yang udah ada garamnya. Iya. Terus nanti diambil, ditaruh di tempat, udah didiemin sampai 15 hari. Itu harus 15 hari atau Tergantung garamnya juga sih. Kalau dalam sehari itu bisa memproduksi berapa telur asin? Sehari? Iya. Maksudnya penjualan apa gimana? Apa ya? bikinnya? Iya, gitu. bikinnya. Yang dari mentah asinannya. Kalau yang bikin di ibu sih sana. Oh, iya. Kalau penjualan? Kalau saya kan cuma nerima mentah asinannya, terus nanti saya jual di sini. Kalau di sini perharinya? Iya. Minimal 100 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muadi Setiabudi, Prodi Manajemen semester 2, akan mempresentasikan manajemen pemasaran UMKM Telur Asin Bariro. Yang pertama kita mulai introduction atau pengenalan. Telur asin Bariro merupakan salah satu dari banyaknya usaha telur asin. Usaha yang diteruskan secara turun-menurun ini beralamat di Jalan Pintu Air Utara, Pakijangan, Bulak Pamba, Brebes, dan berdiri sejak 1969 hingga sekarang. Memiliki cabang di Jalan Raya Kelampok, Pebatan Barat, Wanasari, Brebes. Untuk cabang sendiri diurus oleh anaknya dan satu karyawan. Dengan terus meningkatkan kualitas membuat usaha ini tetap maju di tengah banyaknya para pesaing. Lalu ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik, preferensi, atau kebutuhan yang serupa. Untuk usia seperti remaja, dewasa, dan lansia. Preferensi rasa dan varietas yaitu lebih banyak permintaan terhadap telur asin rebus. Penggunaan telur asin yaitu konsumen rumah tangga dan hajatan. Untuk target sendiri, UMKM Telur Asin Bariro memiliki target untuk rencana ke depannya adalah memajukan lagi tingkat penjualan telur asin keluar daerah yang belum terdapat cabang. Walaupun UMKM ini sudah pernah melakukan penjualan hingga ke luar negeri, serta melakukan kombinasi varian telur asin yang lebih variatif lagi. UMKM Telur Asin Bariro ingin menambah cabang di daerah lain agar telur asin Bariro semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, untuk diferensiasinya, ada kualitas produk. UMKM Telur Asin Bariro memiliki kualitas produk yang baik, rasa yang enak, semua produk selalu baru dan segar. Pemilihan telur berkualitas tinggi dan proses produksi yang hati-hati menjadi keunikan dan diferensiasi produk. Yang kedua, inovasi produk.
Telur asin Bariroh memiliki produk unggulan telur asin yang banyak variasinya seperti telur asin rebus, telur asin bakar, telur asin panggang. Selain telur asin, terdapat juga produk lain yaitu wingko babat yang merupakan oleh-oleh khas Semarang, bakpia patok Jogja, aneka pilus dan keripik, dodol, brem, bawang merah, serta kerajinan dari tanah liat. Inovasi produk yang dapat menjadi strategi penting dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, ada branding dan identitas visual. UMKM Telur Asin Bariroh memiliki merek yang kuat dan identitas visual yang khas, meliputi logo, desain kemasan yang menarik, dan pesan merek yang konsisten. Dengan memiliki identitas yang khas dan mudah dikenali, UMKM dapat menciptakan diferensiasi yang jelas di mata konsumen. Selanjutnya, pelayanan yang unggul. UMKM Telur Asin Bariroh memberikan pelayanan yang unggul. Ini meliputi respon yang cepat terhadap pertanyaan atau keluhan konsumen, pengiriman yang tepat waktu, dan upaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan individual konsumen. Yang terakhir, ada kualitas bahan baku. UMKM ini menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Mereka menekankan penggunaan telur berkualitas baik dan bumbu-bumbu alami yang memberikan rasa dan aroma yang khas pada produk mereka. Dengan mengutamakan kualitas, UMKM dapat membedakan produk mereka dan pesaing yang menggunakan bahan baku yang kurang berkualitas. Yang kelima, selanjutnya ada marketing mix. Dalam manajemen pemasaran, marketing mix bauran pemasaran adalah seperangkat alat atau variabel yang digunakan oleh UMKM Telur Asin Bariroh untuk mempengaruhi permintaan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai 4P, produk, price, place, promotion. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing elemen dan konteks UMKM Telur Asin Bariroh. Produk UMKM Telur Asin Bariroh memiliki produk unggulan telur asin yang banyak variasinya seperti telur asin rebus, telur asin bakar, telur asin panggang. Selain itu, telur asin terdapat juga produk lain, yaitu wingko babat yang merupakan oleh-oleh khas Semarang, bakpia patok Jogja, aneka pilus dan keripik, dodol, brem, bawang merah, serta kerajinan dari tanah liat. Inovasi produk dapat menjadi strategi penting dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, harga. UMKM ini menjual produknya sesuai dengan harga pasaran pada umumnya, dengan tetap memastikan keuntungannya, sehingga produk yang ditawarkan dapat bersaing dengan usaha lain. Kemudian ada tempat. UMKM Telur Asin Bariroh mempunyai toko di Jalan Raya Klampok, Pebatan Barat, Wanasari, Brebes. Selain menjual secara langsung di toko, usaha ini juga menerima pesanan melalui telepon, Facebook, e-commerce, hingga produk mereka tersedia secara luas dan mudah diakses oleh konsumen. Yang terakhir ada promosi. UMKM Telur Asin Bariroh melakukan kegiatan promosi yang efektif untuk mempromosikan produk mereka melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dalam menerapkan bauran pemasaran, UMKM Telur Asin Bariroh perlu memastikan bahwa keempat elemen tersebut saling mendukung dan terintegrasi dengan baik. Konsistensi dan keselarasan dalam pengolahan produk, harga, tempat, dan promosi akan membantu UMKM untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pemasaran mereka. Yang keenam ada selling. Untuk mengoptimalkan penjualan dalam upaya pemasaran mereka, usaha ini menerapkan beberapa aspek-aspek berikut. Penggunaan media digital. UMKM Telur Asin Bariroh memanfaatkan media digital sebagai salah satu sumber pemasaran yang efektif dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan media tradisional. Misalnya, menggunakan e-commerce dan media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk mempromosikan produk mereka.
secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Pemasaran melalui word of mouth. UMKM telur asin Bariroh juga memanfaatkan kekuatan word of mouth atau rekomendasi dari konsumen yang puas. Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada konsumen, mereka dapat membangun loyalitas dan mendapatkan promosi gratis melalui rekomendasi dari konsumen yang puas. Selanjutnya ada brand. UMKM telur asin Bariroh mempunyai merek yang kuat dan identitas visual yang khas, meliputi logo yang mudah dipahami, desain kemasan yang menarik, dan pesan merek yang konsisten. Dengan memiliki identitas yang khas dan mudah dikenali, UMKM dapat menciptakan branding yang jelas di mata konsumen. Kemudian ada proses. Aspek proses merujuk pada serangkaian kegiatan pada UMKM telur asin Bariroh. Tahap pertama yaitu masuknya pasokan bahan baku seperti telur dari para peternak, garam dari para petani garam dari Cirebon, dan tanah ke tempat produksi, lalu terjadi proses pembuatan mulai dari mensortir hingga siap untuk dimatangkan. Setelah proses pembuatan produk selesai, produk telur asin siap dipasarkan baik secara offline di toko fisik maupun secara online di media sosial dan e-commerce. Penjual selalu memperhatikan kualitas produknya tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen, agar konsumen selalu merasa puas dengan produk yang sudah dibelinya. Terakhir ada servis. Dalam manajemen pemasaran, layanan pelanggan atau servis memainkan peran yang penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Untuk UMKM telur asin Bariroh, memberikan layanan pelanggan yang baik adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik konsumen UMKM ini. Memiliki beberapa aspek yang digunakan untuk melakukan servis yang baik seperti responsif terhadap konsumen, yang dapat dilakukan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, media sosial, atau platform pesan instan. Menjadi responsif terhadap konsumen akan membantu membangun kepercayaan dan memberikan pengalaman positif kepada mereka. Mereka juga memberikan jaminan kualitas produk dan pelayanan dengan memastikan kebersihan dan keamanan produk, memenuhi standar mutu yang berlaku, serta menjaga konsistensi dalam rasa dan tekstur telur asin mereka. Layanan yang baik akan membantu mencapai pengalaman positif bagi konsumen, meningkatkan loyalitas, dan membantu UMKM dalam pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap UMKM telur asin Bariroh, dapat disimpulkan bahwa mereka telah melakukan upaya yang baik dalam pemasaran produk telur asin mereka. Strategi segmentasi pasar telah membantu mereka mengidentifikasi kelompok konsumen yang tepat, sedangkan targetingnya efektif membantu mereka memfokuskan upaya pemasaran mereka. UMKM telur asin Bariroh telah menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk, pengelolaan pelayanan pelanggan yang baik, serta penggunaan saluran distribusi yang tepat. Namun, masih ada ruang untuk penyempurnaan dan peningkatan dalam segmentasi pasar, strategi diferensiasi, marketing mix, dan kolaborasi dengan mitra strategis dapat membantu UMKM telur asin Bariroh mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan memperluas pangsa pasar mereka. Dalam kesimpulannya, UMKM telur asin Bariroh memiliki potensi yang baik untuk berkembang lebih jauh di pasar telur asin. Dengan terus memperhatikan aspek-aspek manajemen pemasaran yang telah disebutkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, mereka dapat memperkuat posisi mereka di pasar, peningkatan penjualan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.